Sahabat dan saudaraku, mari menggunakan waktu mempelajari firman Tuhan hari ini. Kamis 12 Juni, judulnya Untuk Saat Seperti Ini. Kita mulai dengan doa singkat yang didasarkan dari Wahyu 12 ayat 17. Menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Amin. Ada kecenderungan yang disayangkan di antara beberapa orang Kristen yang berkutat hanya dalam hal-hal yang sulit dari nubuatan Alkitab. Kita melihat bahwa masa-masa sulit terbentang di depan, dan pelajaran tentang nubuatan jadinya didasari oleh rasa takut. Berfokus pada kesulitan gantinya resolusi yang dijanjikan untuk cerita tersebut. Meskipun Tuhan tidak menutupi masa depan, dan Tuhan jujur tentang peristiwa-peristiwa yang akan terjadi antara waktu sekarang sampai waktu berakhirnya pertentangan besar. Penting bagi kita untuk selalu membaca ceritanya sampai akhir. Ada pola umum dalam nubuatan di mana Tuhan mengungkapkan kebenaran tentang kekacauan yang diciptakan oleh pemberontakan kita manusia, dan Tuhan menunjukkan kepada kita konsekuensinya. Tetapi kemudian Tuhan selalu mengulurkan harapan. Beberapa orang telah melihat nubuatan untuk krisis terakhir, yaitu masa kesusahan Yakub, dengan ketakutan dan gemetar. Tidak diragukan lagi, saat-saat terakhir tidak akan mudah bagi umat Tuhan. Tetapi sama seperti nubuatan mengenai masa-masa sulit itu dapat diandalkan, demikian pula dengan janji pembebasan untuk masa-masa sulit tersebut. Dalam Wahyu 12, iblis mengejar mempelai Kristus dengan balas dendam yang penuh kebencian. Tetapi Tuhan turun tangan untuk menyelamatkan wanita itu. Kisah Esther juga memiliki seorang ratu cantik yang memainkan peran sentral dalam drama tersebut. Dan Tuhan menggunakan Esther dengan penuh kuasa untuk menyelamatkan umatnya. Dalam Esther 4 ayat 13 dan 14, Esther 5 ayat 1-3, dan Esther 9 ayat 20-28, ada pelajaran yang dapat kita petik mengenai penderitaan kita di saat-saat terakhir sejarah dunia. Tuhan membangkitkan gerejanya yang sisa untuk satu momen tertentu dalam sejarah. Saat 1260 hari nubuatan atau tahun dari abad ke-8 berakhir, Tuhan membawa mempelai wanita keluar dari persembunyiannya. Wahyu 12 ayat 14. Untuk membawa pekabaran terakhir Tuhan akan belas kasihan kepada dunia, yaitu pekabaran 3 malaikat. Kita di sini untuk saat yang seperti ini. Esther 4 ayat 14. Esther mendapati bahwa dia tidak sendirian menghadapi penganiayaan yang dilancarkan terhadap rakyatnya oleh Haman. Esther mendapat bantuan dari raja dan rakyatnya akhirnya dibebaskan. Juga kita tidak sendirian saat kita memasuki saat-saat terakhir sejarah dunia. Sang Raja ada di pihak kita dan umat Tuhan akan dibebaskan juga. Segala sesuatunya berjalan dengan baik, setidaknya dalam cerita ini, bagi umat Tuhan. Namun itu tidak selalu terjadi seperti itu, bukan? Itulah pentingnya bahwa kita harus selalu mengambil pandangan jangka panjang tentang berbagai hal untuk teguh dalam pengharapan yang kita miliki di dalam Kristus. Mengakhiri pelajaran hari ini, mari kembali ke ayat inti Esther 5 ayat 2. Ketika raja melihat Esther, sang ratu, berdiri di pelataran, berkenanlah raja kepadanya, sehingga raja mengulurkan tongkat emas yang di tangannya ke arah Esther.
Lalu mendekatlah Ester dan menyentuh ujung tongkat itu. Sahabat juga perlu melengkapi waktu untuk bersekutu dengan Tuhan setiap hari. Dengan bacaan Alkitab sedunia, percayalah kepada nabi-nabinya yang melanjutkan dari Keluaran pasal 7. Tuhan memberkati kita semua.